jangan sampai kekayaan di laut kita itu dicuri oleh orang lain. Tapi untuk pemanfaatan kita sendiri dan lain sebagainya, nelayan, itulah pentingnya kehadiran kita. Baik. Di mana mewujudkan rasa aman itu sangat penting, terutama di laut. Iya. Banyak sekali kejadian yang di laut harus dan menunggu kehadiran kita. Oke. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi. Sudah hadir bersama kami hari ini narasumber podcast Obsesi. Saya perkenalkan, beliau adalah Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 13 Tarakan, Letko Marinir Freddy Angan Hermunahoto, MTR Opsla. Betul. Benar? Siap. Siap. Dan hari ini beliau berkenan hadir untuk bisa berbagi kisah dan cerita tentunya, dan tentunya juga tupoksi dari Marinir. Juga nanti kita akan edukasi juga seluruh pemirsa podcast Obsesi. Selamat datang di ruang interogasi. Siap. Dan terima kasih tentunya. Saya senang bisa menghadirkan Anda, Pak Komandan, di Terima kasih, Agent Rio. Iya. Baik. Dan mohon izin, mungkin di awal kita akan awali dengan yang ringan-ringan dulu. Ini kayaknya semakin kesini semakin berat ya. Ya. Mungkin rekam jejak karir lah seorang komandan. Silakan, Dan. Terima kasih, Agent Rio. Ya. Mungkin saya awali dari kehidupan pribadi saya. Siap. Alhamdulillah saya dilahirkan di Surabaya pada tahun 1986 di keluarga yang sederhana, keluarga TNI. Kebetulan waktu itu bapak saya juga anggota. Oke. Di Korps Marinir juga. Wow, jadi terinfluensi dari ayah Anda nih ya? Betul, influensinya. Jadi tiga bersaudara. Dulu adik saya juga pernah di Yon Maranlan 13 Tarakan. Jabatan terakhir beliau itu Pasiop Yon Maranlan 13 Tarakan. Oke, baik. Betul. Kemudian disusul akhirnya komandan bisa ada di sini. Betul. Sebagai komandan. Betul. Ya. Wow, luar biasa. Baik, jadi artinya memang influence atau pengaruh dari sang ayah ini juga sangat besar. Hingga akhirnya Pak Komandan dan juga adik sampai juga mengikuti jejak beliau begitu. Betul. Memang dari awal cita-citanya memang ingin menjadi prajurit kah? Betul. Jadi memang mungkin ada ungkapan ayah adalah pahlawan yang pertama kali dilihat. Jadi bisa jadi kita pasti meniru ayah kita, atau mungkin pencapaian ayah kita bisa kita ungguli, bisa kita lebihkan daripada pencapaian dulu. Bagaimana ayah kita menyampai cita-citanya. Jadi alhamdulillah saya berdua dengan adik saya lulusan Akademi Angkatan Laut. Kalau saya lulusan 2007, leading di AL 53, sedangkan adik saya 2009 leading di AL 55. Luar biasa. Masih adakah beliau saat ini? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih sehat ya sampai sekarang. Berarti kebanggaannya terhadap kakak beradik ini luar biasa pasti. Dan tentunya doa orang tua juga yang membawa akhirnya komandan bisa hadir di Tarakan ini sebagai komandan. Baik, orang tua. Betul. Kita mungkin harus juga mengedukasi pemirsa terkait dengan mungkin ada yang juga belum familiar begitu terkait dengan tupoksi dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 13 Tarakan begitu. Apakah komandan juga bisa menjelaskan tugas dan peran utamanya nih, Dan? Apalagi khususnya di wilayah perbatasan begitu. Betul. Jadi tugas pokok Yon Maranlan 13 itu adalah melaksanakan pengamanan pangkalan TNI Angkatan Laut, dahulunya bernama
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 atau Lantamal 13. Lantamal 13. Kemudian menjadi validasi organisasi di tahun 2025 ini menjadi Kodaeral 13, Komando Daerah TNI Angkatan Laut 13 di Kalimantan Utara. Mulai dari Nunukan, Sebatik, Nunukan, Sangatta, Balikpapan, Kota Baru, dan Banjarmasin. Tuh. Jadi kita Yanmaranland 13 juga harus siap untuk mengamankan Pangkalan. Nanti pun ada satuan baru namanya Satuan Pertahanan Pantai, di mana kita harus siap menghadapi invasi atau peperangan untuk mempertahankan pantai yang di sekitar Kalimantan Utara dan sekitarnya. Baik. Sesuai dengan wilayah kerja Kodaeral 13. Baik. Nah, ini artinya juga di daerah Tarakan, Kalimantan Utara secara keseluruhan begitu kan, ini kan juga termasuk spesial karena daerah perbatasan. Begitu. Betul. Apa tantangannya dan sebenarnya tantangan terbesar untuk bisa bertugas di daerah perbatasan ini? Tantangan yang terbesar di sini itu yang pertama mungkin karena di Kalimantan Utara itu geografisnya secara kepulauan. Otomatis garis pantai di zona kepulauan itu sangat panjang dan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, segi transportasi pasti akan terbatas dibanding satu daratan luas yang bisa kita tempuh dengan kereta. Betul. Dengan transportasi darat lah ya. Darat yang secara signifikan itu tantangan yang paling terbesar. Tantangan yang kedua, Tarakan ini adalah pintu gerbang utara, di mana kita pasti punya di sini di Tarakan sangat luar biasa menurut saya. Di sini ada Pertamina, di mana suplai bahan bakar bisa menjadi komoditas atau sasaran yang paling utama. Betul. Resikonya juga besar ya. Betul. Di sini juga ada dermaga, pelabuhan yang bisa dirapati atau dilabuhi oleh kapal-kapal yang mungkin gross ton-nya atau panjangnya bisa besar. Dan peti kemas dan lain sebagainya. Dan di sini ada pangkalan udara. Iya, betul. Jadi memang sangat strategis. Kalimantan Utara secara umum, Tarakan secara khususnya ini sangat strategis. Kita tahu mungkin di Perang Dunia Kedua dan lain sebagainya itu masih ada peninggalannya. Betul. Di peninggi, peninggi Jepang pada saat itu gimana ngototnya untuk mempertahankan Pulau Tarakan. Betul. Dari situ bisa kita nilai strategis Tarakan ini bagaimana di mata Jepang. Jadi pasti seperti itulah nilai strategis di mata TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dan khususnya lagi Korps Marinir dalam hal ini Yanmaranland 13. Baik. Artinya juga apakah ada juga resiko misalnya tantangan keamanan di wilayah maritim kita? Kita tidak bisa melupakan manuver-manuver yang pernah dilakukan oleh negara tetangga kita, begitu di perairan kita. Apakah ini juga termasuk tupoksi dari marinir juga? Untuk pengamanan di laut, tupoksi TNI Angkatan Laut dalam hal ini marinir ada di Sebatik, itu Satgas Ambalat. Baik, ada khusus memang di daerah tersebut. Satgas Ambalat dan Satgas dari Guspurla di laut untuk mengamankan blok-blok atau perairan di Ambalat, di mana masih dalam sengketa dengan Malaysia. Tetangga, betul. Jadi kemungkinan masih ada friksi, tapi
masih bisa kita redam, masih bisa kita koordinasikan, di mana kita juga patroli patok dan lain sebagainya, terus pengecekan, patroli laut dan lain sebagainya kita laksanakan. Berarti di wilayah kelautan kita ini juga Marinir juga berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi atau dinas-dinas lainnya tentunya begitu ya. Pastinya. Baik, dan termasuk juga misalnya ada kapal-kapal berbendera asing yang dalam tanda kutip merampok kekayaan laut kita. Apakah ini juga bisa menjadi tanggung jawab dari Marinir? Khususnya untuk secara umum tanggung jawab kita bersama. Tapi dalam hal ini TNI Angkatan Laut dan TNI secara umumnya di sini ada radar IMSS. Jadi dan stasiun MCC. Jadi kita tahu dari situ kapal-kapal asing yang melakukan illegal logging, illegal fishing dan lain sebagainya secara masif itu kita tahu, dan kita akan berikan koordinat kepada KRI maupun PESUP yang melaksanakan patroli maritim untuk mengamankan setidaknya atau menangkap, melaksanakan pemeriksaan di laut, kemudian apabila ada pelanggaran di kapal-kapal tersebut baru kita bawa ke pangkalan. Baru dibawa ke pangkalan. Yang terdekat. Ini pertanyaan awam ya, mungkin masyarakat juga bertanya-tanya. Sebenarnya seberapa kuat armada kelautan kita dibandingkan dengan, oke lah kita bilang negara tetangga begitu. Apakah kita memang lebih siap dari mereka begitu dari segi alutsista misalnya dan lain sebagainya? Kita berbicara siap dan tidak siap. Kita selalu siap. Kapanpun, dimanapun, pasti kita hadir. Dan harus kita hadir. Baik itu presentasi sebuah negara ataupun presentasi sebuah instansi, di mana kita selalu bersinergi dengan satuan yang lain, satuan samping, dalam hal ini Bakamla, Polairut dan lain sebagainya, untuk sama-sama menjaga, memagari lautan kita dengan konotasi yang positif. Betul. Konotasi yang positif dalam artian jangan sampai kekayaan di laut kita itu dicuri oleh orang lain. Tapi untuk pemanfaatan kita sendiri dan lain sebagainya, nelayan, itulah pentingnya kehadiran kita. Di mana mewujudkan rasa aman itu sangat penting, terutama di laut. Banyak sekali kejadian yang di laut harus dan menunggu kehadiran kita. Oke, baik. Dan ini juga cukup menarik, artinya negara kita di NKRI ini juga sedikit banyak sering memperkenalkan kekuatan kita, armada kita di Angkatan Laut begitu, dengan menghadirkan misalnya KRI Dewa Ruci, kemudian yang kemarin yang sempat hadir juga apa namanya? Bima Suci. Nah, itu juga yang jadi tontonan cukup menarik untuk masyarakat. Dan ini kan juga sering bepergian ke negara-negara lain begitu. Dan mereka sangat terperangah melihat bagaimana kesiapan kita, kemudian juga solidnya prajurit-prajurit kita, dan kayaknya beda banget dengan negara-negara lain begitu. Dan ini apakah ini juga salah satu cara dari negara kita untuk sedikit pamer begitu, bahwa kita juga punya kekuatan maritim yang cukup kuat begitu. Betul. Memang itu sangat diperlukan, di mana TNI Angkatan Laut mempunyai 3 peran. Salah satunya adalah peran diplomasi. Diplomasi bukan hanya untuk kita menunjukkan atau show of force. Show of force itu pasti diperlukan. Juga dibutuhkan tentunya. Betul. Karena untuk menimbulkan efek deterrent. Segan begitu. Betul. Dengan efek deterrent, dan
kehadiran kita di laut, pasti akan sedikit banyak mereka juga akan berpikir. TNI Angkatan Laut sekarang sudah siap dimanapun berada dan lain sebagainya, kita sudah siap. Dengan modernisasi TNI sekarang ini, pasti pemirsa juga tahu. Iya, kita sudah semakin canggih. Betul, Ya. betul. Apalagi sudah semakin banyak kapal KRI, kemudian TNI personilnya diperbanyak dan lain sebagainya dengan mewujudkan nawacita. Kita pasti semakin siap. Semakin siap ya. Nggih. Dan luar biasanya pada saat Bima Suci hadir ke sini, semua anak-anak setelah dari situ pengennya jadi prajurit Angkatan Laut katanya. Wah, ini berarti kan influence yang baik ya terhadap anak-anak kita, dan mudah-mudahan nanti ke depannya mereka bisa jadi generasi penerus kita di laut kita yang cukup tangguh begitu. Amin, dan amin. mudah-mudahan juga nanti Angkatan Laut secara keseluruhan juga memberikan berbagai sosialisasi gitu kepada anak-anak kita supaya jangan segan, jangan malu untuk bisa bergabung begitu menjadi prajurit-prajurit tangguh di laut kita. Betul. Dan ini kan, dan kebetulan kalau kita lihat kan teman-teman di Marinir ini kan biasanya juga punya keluarga yang jauh, ada di daerah-daerah tertentu begitu, karena otomatis harus siap ditempatkan di mana saja begitu. Nah, kalau melihat ini gimana, dan apakah Komandan juga selalu pasti ada homesick lah yang begitu-begitu, kangen keluarga dan lain sebagainya, mungkin masih ada keluarga yang ada di daerah asalnya dan lain sebagainya. Bagaimana Komandan memberikan motivasi kepada teman-teman prajurit di Marinir tentunya? Pastinya kita sebagai anggota TNI itu sudah menandatangani bahwa kita adalah anak negara, di mana kita harus siap ditempatkan di mana saja. Itu mungkin hal yang mendasar. Tapi selayaknya anak itu pasti rindu rumah. Iya, betul. Kangen betul. dengan rumah. Betul. Biar prajurit tetap juga manusia. Ada nanti zaman-zaman melonya, masa-masa di mana agak sedih gitu ya kan, rindu dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan pengembangan organisasi yang sudah ada di TNI Angkatan Laut, juga membuka pendaftaran di satuan pendidikan, di 4 satuan pendidikan, yang pertama di Bangka Belitung, yang kedua di Makassar, 3 Sorong, dan 4 Manado. Oke, memang di kota-kota besar ya. Ya, tapi itu akan disalurkan di mana personil-personil dari Satdik itu akan disalurkan ke pangkalan-pangkalan atau lanal atau posal, pos TNI Angkatan Laut terdekat. Oke, baik. Jadi tidak ada lagi yang rindu rumah karena dekat rumah. Karena dekat rumah ya. Betul. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih, bisa video call misalnya keluarganya yang jauh-jauh bisa video call, bisa paling tidak bisa mengobati lah rasa kerinduan begitu. Kalau Komandan sendiri izin keluarga apakah di tempat lain? Saya bawa ke sini. Alhamdulillah. Tapi pastinya ada teman-teman prajurit lainnya ya yang keluarganya mungkin masih ada di kampung halaman dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini juga harus kembali menyadari bahwa sekali lagi yang tadi Komandan sampaikan bahwa prajurit itu adalah anak negeri dan harus bisa siap dan ikhlas untuk ditempatkan dimanapun di seluruh penjuru Nusantara ini. Betul. Dan selama berkarir di Marinir ini, adakah kisah-kisah menarik yang mungkin menegangkan gitu, mungkin juga tidak terlupakan lah sampai detik ini? Ada yang bisa di-share ke kita? Mungkin waktu ini ya Pak ya, pada saat selesai menikah atau pengantin baru, saya
mendapat perintah untuk melaksanakan latihan gabungan Oke. di Hawaii, USA, Oke. Honolulu. Itu Rim of Pacific, Rimback. Oke. Berapa lama itu, Dan? Sekitar lupa saya Pak. Di 2012. 2012. Kita melaksanakan latihan gabungan. Itu pada saat saya menginjakkan kaki di Hawaii, alhamdulillah saya mendapat informasi istri saya hamil. Oh, sedih, terharu, bahagia campur jadi satu tuh. Masya Allah. Ya Tuhan. Jadi artinya gimana? Waktu itu gimana? Apa yang komandan rasakan saat itu? Ya, Campur aduk. homesick juga. Pengennya langsung pulang gitu ya. Karena untuk menyambut sang jabang bayi gitu, Siap. ceritanya begitu ya. Tapi ini cukup membahagiakan, jadi pengen cepet-cepet selesai pada saat itu pasti. Ya, betul. Jadi begitu selesai pelatihan, apakah langsung menemui sang nyonya tercinta? Ya, Waktu itu langsung ya. alhamdulillah. Nggih. Ada ini nggak dari nyonya, aduh makanya, atau Pak jangan jauh-jauh. Ada nggak yang seperti itu? Apa beliau sudah siap juga nih dengan resiko gitu? Yang pertama mungkin karena istri saya yang bersangkutan itu keluarga besar TNI Polri juga. Oh, oke, baik, sudah terbiasa ya. Ya, mungkin sudah terbiasa bapaknya ditinggal bapaknya untuk berangkat tugas. Jadi sering kangen juga begitu ya. Lah ini pengantin baru, kemudian alhamdulillah hamil, tapi sang suami berada di tempat yang sangat jauh, bukan lagi di Indonesia begitu ya. Dan ini luar biasa. Artinya memang kesiapan mental seorang prajurit ini juga ditempa begitu ya, Dan ya. Betul. Wow, luar biasa. Apakah nanti ini sekarang putra putri ada berapa, Dan? Alhamdulillah satu Bapak. Masih satu saat Iya. ini. Sudah usia berapa? Usia 13 tahun. 13 tahun. Iya. Laki-laki. Laki-laki. Alhamdulillah. Apakah ini juga sang anak juga nanti akan meneruskan karir atau jejak sang ayah, atau mungkin di bidang lain? Untuk saya, apapun keinginan dan cita-cita anak saya pasti mendukung. Selama itu positif. Terserah yang bersangkutan, anak saya mau meneruskan saya atau beralih ke bidang yang lain, pasti saya dukung. Pasti didukung selama itu positif ya. Siap. Oke, Dan, kalau misalnya nih, bagaimanapun juga biar komandan juga tetap manusia. Artinya pasti akan ada unek-unek, ada pikiran-pikiran begitu. Biasanya komandan itu discuss atau sharingnya tuh ke istri atau ke siapa? Untuk Masalah pekerjaan nih, apakah sering juga melakukan curhat-curhat ke kalau curhat istri? ini, kalau curhat masalah pekerjaan, mungkin sedikit banyak perwira saya itu yang mendengarkan curhat. Oke. Jadi kalau di TNI militer khusus ya, kita ada mengenal rapat staf dan komando. Oke, baik. Jadi pasti di situ mungkin secara nggak langsung apa ya, di kalangan luar seperti curhat, sesi curhat dari staf, beberapa staf intelijen, staf operasi, staf personil, dengan staf logistik, apa kendalanya, baru kita cari jalan keluar bersama. Apabila ini masalah yang belum bisa dipecahkan atau belum bisa diselesaikan, kita akan laporkan ke satuan atas. Jadi seperti itu. Mungkin curhatnya ke arah rapat staf itu. Rapat staf ya. Jadi kalau sudah pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, sudah bukan pekerjaan lagi artinya. Bukan pekerjaan. Jadi memang rumah adalah tempat pulang begitu. Betul. Jadi tempat di mana saling memberikan kenyamanan begitu. Betul. Termasuk yang romantis nggak, Dan? Itu. Ini kayaknya belum pernah ditanyakan kan? Wanita, apakah komandan ini termasuk seorang suami yang romantis kah? Di balik apa namanya ya, yang amanah yang diemban begitu. Kalau komandan itu kan biasanya sangar gitu. Kalau di rumah gimana, Dan? Kalau
diomong romantis, pastinya yang bisa menilai Istri ya? istri. Berarti nanti saya harus mengundang gitu ya. Namanya langsung gimana gitu ya. Tapi bagaimana? Kalau di rumah biasanya ngobrol sama istri itu tentang apa? Tentang anak saja kah? Atau Tentang ya kehidupan rumah tangga. Rumah tangga. Mungkin sedikit banyak ke depannya kayak gimana, planningnya setelah ini, bagaimana anak, bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin itu ya sedikit guyon-guyon. Oke, dia ada guyonnya juga ya. Nggak selalu tegang ya, Dan? Wah, kalau selalu tegang bahaya. Baik, Dan. Tadi kemarin sempat bilang kalau sesi curhat itu biasanya dilakukan bersama staf-staf gitu. Kendala apa yang mereka alami di lapangan begitu. Betul. Nah, biasanya apa? Paling banyak yang sering disuarakan oleh para staf ini kendala seperti apa, Dan? Mungkin di apa ya? Hanya dinamika lapangan saja, Pak. Jadi kita kan pasti berbenturan atau setidaknya mengalami apa itu namanya dinamika lapangan Betul. dari apa yang kita rencanakan. Jadi mungkin beberapa penyesuaian saja tentang misalnya kita harus jalan lurus, nggak pakai belok-belok. Mohon maaf komandan, ternyata di depan ada ini rumah, mungkin bisa kita belok sedikit komandan untuk menghindari rumah. Oke, kita belok sedikit. Oh gitu dari. Gitu. Jadi Tidak selalu harus yang otoriter begitu. Pokoknya kalau lurus ya lurus gitu ya. Dan nabrak gitu. Baik, dan ini kan juga tahun ini kan Korps Marinir merayakan hari ulang tahun yang ke-80 ya. Siap. Nah ini kegiatan-kegiatannya pasti sudah mulai dipersiapkan mulai sekarang. Kegiatan-kegiatan apa John? Kemarin kita Bapak Agent Rio di tanggal 5 kita melaksanakan bakti sosial donor darah juga ya. sejumlah 115. 115 kemudian dengan kitanan massal. Kitanan massal juga. Ya, kitanan massal. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya. Ya. Selain itu ada bersih-bersih tempat ibadah, masjid nanti di Senen. Kemudian kemarin kita bersih-bersih gereja dengan tempat ibadah Kelenteng. Oh, Kelenteng juga. Wow, luar biasa. Ya. Jadi memang ini rangkaian kegiatan yang dari ya. Betul. Dan biasanya kalau yang bersih-bersih dan lain sebagainya ini selalu setiap tahun diselenggarakan begitu ya. Betul. Ada nggak yang spesial di HUT-nya ke-80 ini? Mungkin yang spesial di HUT yang ini kita sebagaimana memaksimalkan untuk hadir di tengah kalangan masyarakat. Wow, apa itu kegiatannya? Bersih-bersih pantai di sisir sungai di Surabaya, bersih-bersih pantai di seluruh tempat. Kemudian kegiatan donor darah. Di Jakarta malah kitanan massalnya sampai 300 orang. Sampai 300 orang. 300 orang lebih. Sangat luar biasa. Di kalau kitanan massal itu kan otomatis bukan menghadirkan yang sulit. Setelah kegiatan itu, efeknya tetap harus kita pantau. Iya, betul. Mungkin dalam artian setelah hitan, enggak hanya hitan aja, pengobatannya bagaimana dan lain sebagainya, tidak ada efek kah, efek samping dan lain sebagainya, yang membahayakan atau mungkin tidak ingin kita terjadi. Betul. Tapi ini pastinya melibatkan dokter khusus dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Betul. Ya. Jadi karena memang juga teknologi sudah semakin canggih, kayaknya yang hitam anak-anak kita ini sehari sudah bisa lari-lari kayaknya ya. Kalau dulu kan kita mungkin bisa berhari-hari gitu ya. Tapi sekarang sudah teknologi kedokteran sudah semakin canggih. Betul. Saya rasa juga rekan-rekan dokter di Rumah Sakit Angkatan Laut juga sudah semakin mumpuni begitu. Artinya mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi seperti biasa, dan belum pernah saya dengar memang ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan gitu. Amin. Ada lagi, saya dengar juga ada kegiatan fun run.
Iya, Nah ini juga akan melibatkan baik prajurit, kemudian masyarakat juga gitu. Betul. Boleh jelasin dulu Dan? Kegiatan fun run mungkin kita sudah laksanakan 2 tahun ini. Di tahun kemarin kita laksanakan beach run Oke. dalam rangka UT Marinir. Beach run, kemudian 5K juga. 5K juga. Ya, 5 kilo. 5 kilo. Tahun kemarin itu 19 menit yang tercepat. Yang tercepat 19 Ya. menit. Nah, sekarang kalau kemarin kita hanya 2 kategori, TNI Polri dengan umum. Iya. Sekarang kita banyak kategori ini, Pak. Oke. Jadi pelajar sendiri, Pelajar sendiri. pelajar itu putra putri, kemudian umum, umum juga putra dan putri, laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau umum kayaknya laki-laki perempuan. Kemudian TNI Polri. TNI Polri juga. TNI Polri kita pisahkan. Jadi selain itu jersey kemarin kan, karena saya pengen dengar apa sih keluhan yang tahun kemarin. Iya. Jersey-nya Evaluasi ya. ya, jersinya kurang, makanya kita perbanyak. Tapi untuk sesi pertama, stage yang pertama kita batasin pendaftaran online sampai tanggal 16. Kita lihat lagi, evaluasi apakah ini sudah memenuhi kuota. Apabila belum, kita akan buka lagi Iya. di pendaftaran online maupun offline. Baik. Tapi kalau kita lihat ini kan karena kegiatan fun run ini sudah jadi kegiatan yang apa ya, kita bisa bilang FOMO begitu ya. Jadi bulan ini saja ada beberapa begitu. Betul. Tambah lagi nanti di HUT Marinir ke-80 ini tentunya saya yakin dan percaya ini juga akan membludak karena tentunya juga semua yang memang seneng gitu ya pasti akan juga ikutan gitu, dan mudah-mudahan nanti kita juga dari Tarakan TV akan bantu untuk bisa mensosialisasikan ini supaya nanti kita bisa dapat acara yang betul-betul luar biasa gitu Dan ya. Terima kasih. Baik, Dan kita kembali nih ke cerita kesatuan begitu ya. Ini kan karena komandan juga sudah malang melintang nih di Korps Marinir. Kalau boleh berbagi apa momen atau penugasan yang paling membentuk karakter begitu dan mental komandan hingga mencapai posisi hingga saat ini? Mungkin dari kita dibentuk, kita didoktrin sebagai prajurit komando yang berkualifikasi pendarat amfibi. Dari situ kita didoktrin dengan jiwa yang pantang menyerah. Yang didoktrin pantang menyerah, kemudian apapun yang kita lakukan, kita utamakan untuk kepentingan negara. Tidak berpolitik praktis. Ya. Itu yang terpenting. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita utamakan untuk kepentingan negara. Pengabdian pasti kita utamakan dan loyalitas kita tanpa batas. Wow, luar biasa. Jadi semata-mata pokoknya amanah yang diemban ini adalah untuk membela rakyat, begitu. Untuk membela NKRI, khususnya juga ini kan karena kita ada di garda terdepan di kelautan kita, dan tentunya ini juga membuat semua semangat prajurit ini harus selalu ditempa begitu, harus selalu diberikan motivasi. Apakah komandan juga sering mengobarkan semangat para teman-teman di Marinir begitu? Siap. Otomatis kita perlu dengan membangkitkan semangat, dengan mengingatkan juga, dengan mengawasi juga kegiatan apapun yang dilakukan oleh anggota kita. Karena secara langsung maupun tidak langsung, mau ataupun tidak mau, saya harus bertanggung jawab kepada anggota saya, baik itu apa yang tidak dia kerjakan ataupun yang dia kerjakan. Itu pasti menjadi tanggung jawab seorang komandan ataupun atasan dari seorang bawahannya. Wow, luar biasa. Jadi Dan kalau misalnya memberikan
edukasi lah katakanlah begitu ya kepada teman-teman di marinir. Apakah segagah itu, seseram itu, atau lebih manusiawi, persuasif begitu kan? Mungkin kita kembali lagi, mohon maaf ini bukan karena saya dari mana, tapi kita harus bisa membuktikan, kita harus bisa menjadi contoh, baru kita sampaikan. Bukan it's not order, tapi it just follow me. Oke, bukan instruksi, Bukan tapi tetap ikuti saya, apa yang saya sampaikan. Betul. Begitu. Betul. Luar biasa. Ini jadi teman-teman sudah mulai terbiasa di sana ya. Sudah mulai terbiasa dengan kepemimpinan komandan, dan tentunya juga tadi kemarin juga sempat bilang bahwa sempat ada dikirim ke luar negeri, ke Honolulu, ke Hawaii. Kalau melihat bagaimana mereka melihat Korps Marinir kita di luar sana? Korps Marinir US atau yang kita kenal dengan USMC, United States Marine Corps, baik itu yang di Hawaii ataupun di Pasifik, terutama sangat hormat, sangat respect terhadap militer Indonesia secara umumnya, atau khususnya TNI Angkatan Laut dan Korps Marinir. Mereka pasti sedikit banyak saling bertukar pengalaman dengan Korps Marinir tentang perang hutan, tentang survival, tentang segala hal yang menjadi domain atau menjadi keahlian kita, di mana kita memang terbentuk di zona atau daerah tropis yang curah hujan tinggi, kelembapan tinggi. Mereka kan tidak terbiasa. Betul. Kayaknya kita lebih tangguh ya. Karena kita kan ditempa dengan macam-macam ya kan. Banyak hutan, banyak laut, kemudian juga belum lagi kondisi-kondisi yang mungkin kalau kita ada di medan-medan yang sulit kan harus siap tuh Dan ya. Siap. Dan mereka tidak terbiasa dengan itu Dan. Mungkin bukan terbiasa. Dari situ kita harus sering berlatih. Karena tentara itu harus mengecilkan keberuntungan, memperbesar keahlian. Survivalnya. Ya. Betul. Jadi jangan seperti semua itu tentang keberuntungan. Itu di tentara nggak ada itu, kamus itu nggak boleh, nggak boleh ada. Kalau keberuntungan oke lah, kalau ada kecil. Tapi berbicara yang lain adalah keahlian. Betul. Artinya itu memang harus selalu ditempa, harus selalu memang dilakukan latihan-latihannya yang kadang-kadang mungkin masyarakat awam melihat, wih sadis banget latihannya gitu kan Dan ya. Kita sebagai orang awam tuh melihatnya tuh kayaknya keras banget latihannya, kasihan banget gitu. Tapi memang itu ada batasannya kan Dan? Betul. Jadi memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Bertempurlah seperti kamu berlatih, berlatihlah seperti kamu bertempur. Itu semboyannya. Iya, harus seperti itu. Jadi kita nggak boleh menggampangkan atau mengentengkan sebuah latihan, karena dari situ kedisiplinan, baik itu di medan latihan ataupun bahkan nanti medan pertempuran, ya disiplin tidak serta-merta ada. Disiplin itu harus dibentuk, harus ditanamkan. Terutama untuk tentara, mungkin penanaman disiplin bagi masyarakat sipil seperti sebuah kesadisan. Iya, betul Dan. Tapi kita pasti punya grade di mana kesadisan itu tidak ada. Dalam artian sadis itu untuk siapa? Apakah sadis itu menghadirkan ketegasan atau tidak? Yang pasti untuk membentuk suatu karakter
kita butuh ketegasan. Betul, dan itu memang harus seperti itu, Dan, ya, pelatihannya harus dilakukan seperti itu. Apa jadinya kalau kita melatihnya secara lunak gitu ya, melatihnya agak-agak permisif gitu ya, Siap. tidak akan menjadi sosok-sosok yang kuat untuk bisa menjadi penjaga kita gitu Yang tough, yang ada di daerah-daerah dimanapun itu ya berada. Dan ini kita kan sering mendengar tuh bahwa prajurit-prajurit kita baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara ini cukup disegani oleh negara luar. Apakah memang masih seperti itu, Dan? Masih seperti itu. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena dihadapkan dengan alutsista, dihadapkan dengan keterbatasan, dihadapkan dengan situasi modernisasi seperti ini, tentara kita masih dinilai cukup tangguh untuk mengawal kesatuan, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan luasnya dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, tentara selalu hadir. Selalu hadir. Okay. Padahal kalau kita bisa membandingkan begitu ya, alutsista saja mungkin kalau modern, kita memang modern, tapi mereka mungkin jauh lebih modern gitu, punya peralatan-peralatan yang mungkin serba lengkap. Tapi di tengah keterbatasan kita, justru yang ditempa itu adalah prajurit-prajuritnya, as a person gitu. Jadi bukan hanya alat yang mendukung begitu, tapi juga bagaimana manusianya mampu bertahan, mampu bisa menyerang bahkan dan bisa bertahan begitu. Menghentikan. Itu dia luar biasa. Memang udah biasa nih pelatihan-pelatihan di luar gitu ya. Oke, dan kita sudah sampai di akhir perbincangan ini. Apa yang bisa Komandan sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kaltara ini? Kemudian juga kepada anak-anak kita yang setelah mereka melihat kedatangan Bima Suci kemarin menjadi semangat untuk bisa menjadi prajurit suatu hari nanti. Apa yang ingin Komandan sampaikan? Silakan. Terima kasih, Ejen Rio. Saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut mempunyai semboyan Join to the Navy to see the world. Dalam artian dunia ini luas. Bila tidak menjelajah, kita akan sangat rugi. Kehidupan kita hanya sekali. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Demikian. Baik. Komandan, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Siap. Saya yakin dan percaya dari perbincangan kita yang mulai dari A sampai Z, dari ngalor sampai ngidul ini, pastinya ada isi yang akan menjadi inspirasi bagi semua pemirsa di luar sana yang bisa menyaksikan kita. Dan tentunya selamat ulang tahun Korps Marinir yang ke-80. Terima kasih. Tetap selalu jaya, dan yang paling penting adalah semuanya disehatkan, termasuk Komandan tetap sehat, karena kami butuh penjaga-penjaga yang luar biasa, khususnya di kelautan kita. Dan tetaplah menjadi sahabat dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi, Dan. Terima kasih banyak. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, dan kita harus menutup perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.